Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua para penonton dan pengunjung kanal YouTube PSN? Semoga hari ini menjadi hari yang cerah juga untuk kita semua. Nah, pada kesempatan ini saya akan memberikan satu tutorial lagi ya, tutorial pendek dan singkat. Cara memasang font tambahan di Microsoft Windows. Nah, font atau jenis huruf ya buat teman-teman yang sudah biasa menggunakan aplikasi pengolah kata seperti Microsoft Word atau aplikasi-aplikasi Office lainnya seperti Excel dan PowerPoint, tentu tidak asing lagi dengan istilah font ya. Font itu kalau diterjemahkan mungkin bisa kita pahami sebagai jenis huruf ya. Kenapa disebut jenis huruf? Karena jenis font itu akan menentukan seperti apa penampilan huruf di aplikasi pengolah kata atau aplikasi lainnya itu. Nah, font ya, kalau di Microsoft Word bisa kita temukan pada tab Home, kemudian di kelompok Tools Font. Nah, ini namanya font. Di situ ada drop down list. Nah, ini ya, drop down list ini. Ada dua drop down listnya. Yang sebelah kiri itu jenis font. Kalau kita klik akan menampilkan daftar jenis font yang terinstall atau terpasang di komputer kita. Sementara drop down list yang sebelah kanan ini adalah ukuran dari font. Ya, ada 8, 9, 10 dan seterusnya. Ini adalah ukuran font. Semakin kecil berarti semakin kecil juga ukuran fontnya, sementara semakin besar berarti semakin besar juga ukuran font atau hurufnya. Nah, kalau teman-teman perhatikan di drop down list jenis huruf ini ya, mungkin font yang tersedia bawaan dari Windows itu nggak terlalu banyak ya, apalagi kalau teman-teman belum pernah install Office. Tentu di sini semakin terbatas jumlah fontnya. Cuman kalau sudah dipasangin Office biasanya nambahin beberapa jenis font lagi. Nah, seperti teman-teman lihat di sini mungkin teman-teman akan menyadari ada beberapa font yang tidak otomatis ada di Office yang standar ya, kayak misalnya Anima Ace ini bukan Office bawaan Windows, bukan juga bawaan Office, font bawaan Windows dan font bawaan Office bukan ya. Kemudian Arvo ya, Bembo itu mungkin bukan jenis-jenis font yang bawaan dari Office. Nah, di komputer saya bahkan terinstall jenis font sistem operasi lain yaitu Ubuntu. Ini ngambil dari sistem operasi Ubuntu memang ya. Nah, artinya kelengkapan font yang ada atau terinstall di komputer itu sebenarnya bisa ditambahi. Jadi misalnya kalian lagi ngetik nih ya, habis ngetik, kemudian kalian lagi ngedit sebuah teks, nah, terus kalian cek di sini mau ganti hurufnya, bosan, masa Calibri terus gitu kan. Pas lihat sini, wah cuman Calibri doang. Kalau nggak Calibri paling Tahoma, Times New Roman, masa iya font itu aja gitu kan ya. Ya. Kalau kalian merasa kekurangan font, kalian bisa menambahkan font sendiri dengan mengikuti langkah-langkah pada tutorial berikut. Nah, apa saja yang diperlukan? Pertama, yang diperlukan adalah file font. Nah, file font ini bisa kita unduh atau kita download dari internet. Ya, ada beberapa situs nanti bisa kalian pakai, yang saya bisa juga rekomendasikan. Kedua, kita juga membutuhkan Windows Explorer. Fungsinya untuk mengatur file yang sudah diunduh kemudian menyalinnya ke folder fonts ya. Ini nanti kita instalasinya pakai Windows Explorer. Jadi cuma dua tools yang kita cuma membutuhkan dua hal yang kita yang diperlukan ya. Pertama file font, kedua Windows Explorer. Oke, kita mulai step pertama yaitu kita mencari file font. Nah, di mana kita bisa dapatkan file font? File font bisa didapatkan dari banyak sekali website. Banyak sekali website yang menyediakan unduhan font, mulai dari yang gratis, berbayar, shareware, macam-macam ya lisensi font itu. Tetapi saya sendiri selalu rekomendasikan pakailah font yang gratis, artinya tidak perlu bayar. Ya, sebagian besar font sih sebenarnya gratis ya, cuman ada juga memang beberapa font yang dilisensi khusus untuk dibayar. Nah, tapi karena kebanyakan font yang ada di internet itu gratis, jadi kalian bisa mengunduhnya dengan bebas dan menggunakannya untuk keperluan pribadi. Nah, salah satu website yang bisa kita pakai untuk mengunduh font itu ternyata adalah Google.
bukan berarti kita mencari di search engine Google. Ya, itu cara itu bisa kita pakai. Tetapi kali ini kita mau buka website Google yang memang khusus menyediakan font. Ya, sebagian besar di antara font yang ditawarkan adalah gratis dan bisa kalian pakai. Fontnya juga bagus-bagus. Nah, caranya gimana? Pertama, kita buka Peramban alias web browser, terserah mau pakai apa aja. Kalian boleh pakai Firefox, boleh pakai Chrome, atau pakai yang lain, Opera, yang lain-lain ya. Nah, kemudian kita masukkan alamat web tempat kita mengunduh nanti file font itu. Nah, tadi saya katakan Google punya web khusus untuk mengunduh font. Ya, apa alamatnya? Yaitu font.google.com. Kemudian tekan enter. Nah, nanti akan dibukakan laman kurang lebih seperti ini. Nah, penampilannya ya kurang lebih seperti ini. Mungkin saya lagi pakai dark mode ya, jadi hitam. Seingat saya ini tampilannya warnanya putih ya. Jadi kalau nanti di teman-teman misalnya di ponsel atau di laptop atau di komputer kalian warnanya putih, jangan kaget ya. Mungkin ini ya, saya juga kurang ini ya. Oke, di sini sudah tampil laman Google Fonts. Nah, laman Google Fonts ini sederhana kok. Kalian bisa lihat sini menunya ada browse font, icons, dengan more. Hari ini kita konsen dulu ke fonts. Kalian bisa cari nama font yang dibutuhkan. Ya, misalnya kalian ingat ada nama suatu font yang menurut kalian menarik, bisa kalian pakai. Ya, saya kasih contoh, misalnya saya cari apa ya yang saya ingat tuh Josephine kayaknya. Masukin nama filenya, oh ya nama fontnya ada ya, Josephine. Ditemukan 2 jenis font. Atau kalian bisa langsung lihat-lihat aja ke bawah, browsing, meramban ke bawah. Ini listnya panjang loh ke bawah ya, jadi jangan kaget kalau di scroll ke bawah nggak selesai-selesai. Karena otomatis kalian mencari semua. Atau bisa juga kalian mencari dengan mengubah kategori pencarian. Nah, saya biasanya sih pakai yang ini. Kalau kalian klik kategoris, ya di sini ada serif, ada sans serif, display, handwriting dengan monospace. Kalian bisa buka salah satu centangnya atau buka semua. Kalau buka semua, can't find any fonts. Ya iyalah, orang nggak tahu yang mana yang dicentangkan kategorinya. Oke, dia bingung ya nyarinya. Nah, sekarang kita coba pilih salah satu apa ya, handwriting misalnya, tulisan tangan. Nah, dengan mengeklik kategori handwriting, nanti Google akan menampilkan daftar fonts yang isinya semuanya jenis handwriting. Handwriting itu tulisan tangan. Ya, kalau kalian scroll ke bawah dan seterusnya. Nah, kalau misalnya ganti, saya nggak mau handwriting, saya pengen carinya tulisannya yang tegak lurus. Tegak lurus itu istilahnya sans serif. Ya, ini yang tegak lurus ya, sans serif. Kurang lebih seperti ini. Jadi jenis filenya misalnya Roboto, Pensense, dan seterusnya. Nah, kalau kalian mau mencari jenis fonts jenis Roman yang ada lekuk-lekuk ya, tekuk-tekuknya di ujung, itu namanya serif. Buang centang sans serif, ganti jadi serif. Serif itu di sini ya, ada tekuk-tekuknya, jadi dia berlekuk-lekuk seperti itu. Oke, manapun. Nah, sekarang kita coba contoh dulu, ambil satu, kembali dulu ke kategori handwriting. Kita ambil salah satu font yang mau kita pasang. Misalnya kita ambil apa ya? Ini deh, boleh permanent marker. Oke, permanent marker ya, kita ambil, diklik, nanti akan terbuka laman seperti ini. Nah, ini contoh di bawah ya, di bawah ini ada contoh. Kalau kalian mau tes dulu, misalnya penampilan fontnya kayak apa, kalau kalian pakai menulis boleh. Ini kalimatnya di sini bisa diganti, yang di type here to preview text. Nah, kalian bisa hapus, kemudian ganti dengan tulisan sendiri, misalnya. Misalnya kayak gitu ya. Kalau misalnya menurut kalian masih kurang sreg, boleh diganti font yang lain. Oh ya, yang sebelah kanan ini ukuran font ya, ukuran font misalnya diperbesar, kalau gede gimana segini. Ini standarnya tadi 40. Nah, setelah mendapatkan, misalnya kalian udah preview, oke lah, sip, kita pakai font yang ini. Nah, tinggal klik tombol download family. Oke, ketika tombol download family diklik, akan muncul kotak dialog save as. Di situ kita menentukan di mana mau disimpan file font yang kita unduh ya.
kita taruh aja dulu misalnya sekarang sini foldernya di downloads, nggak apa-apa. Klik save. Nah, kemudian buka folder tempat kita menyimpan file zip tadi ya, karena diunduhnya itu file fontnya diunduhnya dalam bentuk format zip atau arsip. Nah, klik, kalau kalian pakai Chrome bisa langsung klik di sini, kemudian klik show in folder. Ini di Firefox juga bisa ya, seperti itu. Klik show in folder. Nah, kemudian kita akan temukan ya file yang tadi kita unduh di sini, permanentmarker.zip. Nah, sebelum kita menginstalnya, kita harus bongkar dulu file ini karena ini kan filenya file arsip. Nanti file fontnya itu ada di dalam. Nah, kalau kalian misalnya punya program seperti WinRAR, WinZip ya, atau kalau saya sini pakainya 7zip, bisa kalian buka, double klik. Nah, kemudian perhatikan isinya. Nah, file font itu biasanya menggunakan ekstensi TTF ya, True Type Fonts atau OTF. Ya, dua file yang paling sering itu TTF atau OTF. Nah, file itu bisa kalian keluarkan dulu dari file arsip. Cara ngeluarinnya gimana? Bisa diklik kemudian diseret keluar seperti ini. Ya, atau bisa juga kalian klik kanan di file permanent marker itu tadi, file yang tadi kita unduh, kemudian klik zip, kemudian di extract to folder baru ya, kayak gini misalnya permanent marker. Kalau ini sih nanti dia buat satu folder baru di sini, isinya kurang lebih sama. Kalau saya lebih sukanya pakai cara yang drag and drop tadi ya, yang ini tinggal diseret keluar seperti itu. Nah, setelah kita mendapatkan file TTF-nya, nah saatnya sekarang kita menyalin file. Jadi file ini sebenarnya tinggal disalin aja, di copy ke folder tempat menyimpan font dari Microsoft Office. Microsoft Windows. Nah, di mana letak folder itu? Tanggung kita udah buka My Computer ya, kita bisa ramban manual. Caranya klik ya drive C, terserah apa labelnya sini, yang jelas C. Kemudian cari folder Windows, double klik. Kemudian di dalam sini daftar folder ini cari folder fonts, double klik, dan akan terbuka daftar font yang terinstall di komputer Anda. Nah, sekarang tugasnya apa? File yang tadi di copy tinggal kita paste. Ya, tinggal kita paste ke sini, klik kanan, kemudian paste. Kliknya jangan di yang ada filenya ya, jangan di filenya, tetapi di ruang antara file ini. Nah, kalau Anda klik di filenya nanti menunya keluarnya lain. Ya, lain keluar menunya kayak gini. Nah, kalau misalnya Anda kliknya di antara ruang di antara file ini, misalnya di sini ya, yang ini kan ada biru-birunya nih. Kalau kalian melayang kursornya di atas file kan ada yang biru-birunya ya, keluar biru. Nah, carilah ruang di mana si warna biru selection itu tidak keluar. Jadi klik kanan di sini, nanti tinggal di paste. Di paste, kalau sudah di paste nanti akan muncul tulisan ya kayak tadi installing. Kalau misalnya kalian klik paste lagi di sini, nanti keluarnya the permanent marker regular font is already installed, sudah terpasang, apakah mau di replace? Ya, kita yes aja dulu. Nah, keluar nanti seperti ini kurang lebih. Nah, setelah itu terpasang, kita bisa temukan nanti file itu nama font itu di aplikasi yang kita gunakan, misalnya Microsoft Word atau PowerPoint. Kita tutup dulu ini. Sekarang kita coba cek buka aplikasi Word atau PowerPoint ya. Kita tes dulu di sini, buka Word. Tadi nama fontnya itu kan permanent marker. Nah, ini kita seleksi file ini, kita coba teks ini kita coba ganti. Adakah nama font permanent marker di P? Oh, ternyata udah terpasang. Ya, ada nama filenya permanent marker. Ya, kurang lebih tulisannya seperti ini. Ya, begitu. Nah, sekarang kalau misalnya tidak muncul, ya, jadi kadang-kadang setelah menginstalasi font itu, kadang-kadang tidak langsung muncul juga di Office, terutama di Office versi yang agak lama ya, seperti Office 2010 ke bawah itu, kalau nggak salah dia nggak langsung muncul. Caranya gimana? Simple, jangan panik dulu. Kalian tinggal tutup Office-nya. Save aja, kemudian kalian buka lagi Word-nya atau PowerPoint-nya, di restart aja aplikasinya, kemudian periksa ada nggak di situ fontnya ya, permanent marker. Oke, ada ternyata. Ya, seperti itu.
apapun file font yang kalian ambil, nanti bisa kalian ambil file font yang lain, jenis yang lain masih banyak. Kalian kembali ke sini, kalian bisa browsing di Google Fonts, itu banyak banget file font yang kalian bisa ambil. Prosedurnya sama, tinggal kalian klik ya. Kita ambil contoh satu lagi, misalnya ini deh, .gothic ya, klik, kemudian kalian bisa dicek dulu seperti apa modelnya. Kalau masih nggak cocok, browsing lagi aja ke bawah, masih banyak jenis font yang lain. Misalnya kita ganti kategorisnya, ambil misalnya sans serif ya, terus kita ambil filenya misalnya yang mana ya, yang mana aja lah. Nah ini misalnya ya, Questrial misalnya, kita ambil, klik, kemudian klik lagi download family. Bisa dites dulu tulisannya kayak gimana, ukurannya bisa besar kecil. Nah, ini nggak ngaruh ke ukuran nanti yang di download, tetap sama aja kok. Nah, kemudian klik download family, kalian simpan, save, kemudian buka foldernya, buka foldernya, kemudian ini dibuka filenya, tarik lagi TTF-nya, keluarkan, kalian copy, terus kalian cari folder. Sekali lagi ya, urutannya di drive C, kemudian folder Windows, ya, kemudian cari folder fonts. Setelah itu kalian klik kanan, kemudian paste. Di sini installing, tunggu sampai selesai. Oke, selesai sudah. Tinggal kalian cek di Microsoft Word atau Microsoft Office yang lain. Oke, sekarang apakah untuk mengunduh font cuman ada di Google Fonts? Tidak, banyak sekali tadi ya website saya katakan. Kalau kalian masukin kata kuncinya di Google atau mesin pencari, tinggal masukin aja free font download, itu biasanya udah muncul banyak banget gitu website yang bisa kalian pakai. Ya, beberapa situs yang sering saya pakai itu selain Google Fonts tadi ya. Pertama ini dafont.com, kemudian Fontspace, kemudian ada satu lagi namanya Font Squirrel. Ini yang paling sering saya pakai. Ya, karena di situ paling banyak free dan jenisnya bermacam-macam. Bahkan ada yang apa istilahnya, kelengkapan hurufnya itu lengkap banget. Oke, jadi itu aja ya. Kalian nanti tinggal sama prosedurnya, apapun websitenya, prosedurnya sama. Pertama cari fontnya, kemudian diunduh, ya download, kemudian buka file zipnya, kemudian keluarkan file TTF-nya, copy ke folder Windows. Jadi segitu aja dulu buat hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan. Semoga tutorialnya bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe, berikan komen, juga tombol like. Semoga hari kita selalu cerah dan menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.